Shalom saudara yang terkasih, selamat datang di Bread of Life Audio, Bola, firman, pujian dan doa yang menguatkan jiwa, menyegarkan hati, dan menuntun langkah kita setiap hari. Dimanapun Anda berada hari ini, di rumah, di tempat kerja, atau dalam perjalanan, percayalah bahwa Tuhan sendiri hadir untuk menyapa Anda, menguatkan Anda melalui firman-Nya. Doa kami agar setiap hati dipenuhi, setiap jiwa disegarkan, dan setiap langkah diperbaharui oleh kasih Allah. Tuhan Yesus melawat Anda dan siap memberkati Anda. Ku tak perlu khawatir terhadap apapun. Tangan-Mu yang penuh kasih menopangku tanpa henti. Ku tak perlu takut untuk melangkah maju. Hadirat-Mu yang berkuasa menjagaku senantiasa. Satu Petrus 1 ayat 15, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Saudaraku yang terkasih, salah satu tanggung jawab paling berat dalam hidup Kristen kita adalah hidup dalam kekudusan. Topik tentang kekudusan adalah hal yang paling tidak disukai dan juga sering dihindari oleh kebanyakan orang Kristen. Sebaliknya, orang lebih berminat, lebih tertarik pada khotbah-khotbah atau pelajaran yang bertemakan berkat, mujizat, kesembuhan, pemulihan, dan sebagainya. Padahal kekudusan adalah kehendak Tuhan yang harus, yang wajib untuk ditaati. Kekudusan adalah standar hidup yang Tuhan tetapkan bagi saudara dan saya sebagai orang percaya. Salah satu arti dari kata kudus atau kados dalam bahasa Ibrani adalah naik lebih tinggi. Artinya, Tuhan memanggil orang percaya untuk hidup sesuai dengan standarnya, level hidup yang naik ke arah Kristus, yaitu hidup sebagaimana Kristus hidup. Tidak ada alasan, tidak ada dalil untuk hal itu, sebab Tuhan sudah memberikan Roh Kudus untuk menyertai kita, untuk memampukan, untuk menguatkan, untuk mengajar kita, untuk menuntun kita kepada kebenaran. Nah, Tuhan juga sudah memberikan firman-Nya untuk menjadi pattern atau pedoman hidup orang percaya. 2 Timotius 3:16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Karena itu, Rasul Paulus menasihati kita dalam Ibrani 12 ayat 14, kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Saudaraku, di zaman sekarang ini kebanyakan orang lebih mengejar hal-hal yang bersifat duniawi, keberhasilan, kesuksesan, kekayaan, popularitas, dan sebagainya. Demi mengejar semuanya itu, mereka tidak lagi menempatkan perkara-perkara rohani sebagai hal yang utama, mengesampingkan perkara-perkara rohani.
Padahal kalau kita mau sungguh-sungguh hidup dalam kekudusan, kalau kita mau mengutamakan perkara-perkara yang dari Tuhan, semua berkat pasti Tuhan sediakan bagi kita. Sesungguhnya kekudusan adalah kunci untuk mengalami berkat-berkat dari Tuhan, saudara. Tetapi banyak orang tidak mau tunduk pada pimpinan Roh Kudus, tidak mau menaati firman Tuhan, dan memilih untuk mengikuti keinginan daging dengan segala hawa nafsunya yang menyesatkan itu. Efesus 1 ayat 4, inilah kehendak Tuhan bagi orang percaya, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan Tuhan. Ingatlah saudara, berkat Tuhan tersedia bagi orang-orang yang hidup seturut kehendak Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini Tuhan kembali menegaskan kepada setiap kami bahwa kekudusan adalah pintu masuk kami mengalami berkat, mengalami penggenapan janji Tuhan. Kami berdoa bersyukur puji Tuhan karena Tuhan menyatakan firman-Mu supaya firman ini akan menjadi pedoman kehidupan kami. Dan Tuhan mengingatkan kami bahwa ketika kami percaya kepada Tuhan Yesus, maka Roh Kudus diberikan untuk menyertai kami, memampukan kami, menguatkan kami, mengajar kami, dan bahkan menuntun kami kepada kebenaran. Bukan sebaliknya, ketika kami tidak mau taat, maka kami hidup dalam kedagingan dan hawa nafsu yang akan membawa kami kepada kebinasaan itu. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa Surgawi. Tuhan ingatkan kami bahwa Engkau Allah yang kudus, yang menginginkan kami hidup kudus dan tidak bercacat di hadapan-Mu. Mampukan kami untuk melakukan kehendak-Mu, ya Allah Tuhan dan penolong kami satu-satunya. Puji, hormat, kemuliaan bagi Allah, Tuhan dan Juru Selamat kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up. Bukan hati yang hancur itu dalam hidup kami. Yes, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Nyatakan yang Kau mau, selidiki hatiku, singkapkan bila ada yang salah. Roh Kudus jamah hatiku, nyatakan yang Kau mau, selidiki hatiku, singkapkan bila ada yang salah. Roh Kudus jamah hatiku, hati yang hancur Kau berkenan, hati yang taat yang Kau cari. Temukanlah hati yang berkenan, temukan di hidupku, melebihi gemerlapnya dunia. Perkenananmu itu yang utama. Ku mau taat, ku mau bertobat, menyenangkanmu tujuan hidup. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Jadikan lagu ini doa kita sama-sama. Boleh gak sambil taruh tangan di hatimu sama-sama, sama hati kami sama-sama. Nyatakan yang Kau mau. Ini doa kami Tuhan.
selidiki hatiku, sikapkan bila ada yang salah. Roh Kudus jamah hati, sekali lagi nyatakan dan nyatakan yang kau mau. Selidiki hati terus dan terus Tuhan. Sikapkan bila ada yang salah. Roh Kudus jamah hatiku. Angkat tangan sama-sama. Hati yang hancur kau berkenan, hati yang salah yang kau cari. Temukanlah hati yang berkenan, temukan di hidupku, melebihi gemerlapnya dunia. Katakan perkenananmu itu yang utama. Ku mau taat, ku mau taat, ku mau bertobat, menyenangkanmu, menyenangkanmu tujuan. Minta lawatan Tuhan malam hari ini. Yes, Lord. Hati yang hancur kau berkenan, hati yang salah yang kau cari. Temukanlah hati yang berkenan, temukan di hidupku, melebihi gemerlapnya dunia. Perkenananmu itu yang utama. Ku mau taat, ku mau bertobat,